Halo Aries, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aries ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Kelin, nama lengkapnya Jeng Kelin. Kali ini kita mau ngebahas yang menyukai kamu dalam diam ya Aries ya. Cie, ngarep nih. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Aries ya. Saya mengajak teman-teman semua di sini untuk berpikir kritis dan logis ya. Karena tidak mungkin ya semua Aries itu sifatnya sama, jodohnya sama. It's impossible ya darling ya. Dan yang aku makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Beneran deh, aku beneran from deep down in my heart ya. Gue bener-bener appreciate dan aku doain kamu supaya kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan ya. Berkecukupan dan berkelimpahan di dalam kehidupan ini ya sayangku ya, oke? Dan yang belum subscribe ditunggu ya, karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku, cintaku, negeriku, oke? Kita mau tahu siapa yang menyukai Aries dalam diam ya, oke? Bulan Agustus yang menyukai Aries dalam diam. Knight of Swords, wow, ini orangnya sebetulnya agresif. Sebetulnya dia agresif, tapi nggak tahu kenapa dia tidak mau terang-terangan datang kepada kamu. Kita akan lihat alasannya kenapa ya. Oke. Ada Eight of Pentacles, Reverse, the Tower. Aduh, oke. I think I know why. Ada the Tower ya. Lalu ada the Hermit, Reverse. Dan yang terakhir di sini ada Ace of Cups ya. Bottom of deck ada King of Wands. But usually I'm not gonna use the deck ya darling. 5 is enough. Oke Aries, let's see ya. Orang ini ada di dalam circle pekerjaan ya, pekerjaan atau karya. Jadi pekerjaan begini, pekerjaan itu belum tentu di kantor ya, karena kan ada beberapa dari kamu mungkin usaha sendiri ya. Kamu ketemu dengan dia itu dalam ya ketika ngurusin kerjaan. Bisa jadi misalnya nggak di kantor, tapi di mana pas lagi kamu kerja gitu ya. Misalnya kamu kerja, kamu berdagang atau apa ya, pokoknya pas kamu lagi ngurus kerjaan gitu. Atau jika tidak bekerja, maka ada kemungkinan orang ini berada dalam circle karya. Karya itu maksudnya mungkin kamu terlibat dalam satu organisasi gitu, kepanitiaan 17 Agustus kek. Nah, itu bisa. Atau panitia apa, panitia pengajian, panitia apa ya. Ini bisa ketemu di situ ya. Ketemu di dalam karya ya, antara kerja atau karya ya, dua hal itu ya. Karena kan nggak selalu kerja, tapi bisa jadi mungkin kamu beraktivitas di mana gitu, mengikuti organisasi apa. Nah, orang ini berada di circle kamu di situ ya sayangku. Sekalipun tidak menutup kemungkinan yang lainnya. Kenapa? Karena ini semua elemen muncul ya. Hanya saja memang yang paling kuat adalah circle pekerjaan dan karya ya. Oke, let's see satu persatu untuk ciri-cirinya. Well, orang ini, as I said earlier ya, saya udah bilang tadi bahwa orang ini agresif. Sebetulnya agresif, tapi kenapa dia tidak mau mendekat ke kamu ya? Aneh kan? Agresif tapi nggak mau mendekat. Ya, kita cari tahu ya. Maybe ya, mungkin barangkali orang ini baru saja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan mengalami penurunan pendapatan. Jadi dia mengalami satu penurunan pendapatan atau ada satu masalah atau satu problem terkait dengan pekerjaannya ya, dan itu bikin dia down karena di sini ada kartu The Tower ya. Ini bikin dia down, bikin dia yang life like falling down, life is like a disaster gitu buat dia. Rasanya tuh hidup tuh acak-adul banget gitu ya. Dia ngerasa hidupnya tuh kacrut banget gitu ya.
That's why dia merasa, ya gimana mau mendekat gitu, hidupnya sendiri aja belum beres. Jadi, dia merasa cinta itu belum menjadi satu prioritasnya, padahal ini sebetulnya ada potensi untuk dia itu menjadi pasangan kamu yang harmonis dan baik. Di sini ada Ace of Cups. Kalau misalnya kalian jadian tuh loh harmonis banget, indah banget ya. Tapi ya apa mau dikata, dimaklumi dan dimengerti saja ya Aries ya, karena kondisinya saat ini dia memang lagi down gitu ya. Dan karena itu dia agak menutup diri. Ini ada The Hermit. Ini agak menutup diri, agak menarik diri. Yang mungkin biasanya dia cukup supel, kali ini dia agak pendiam ya. Kali ini dia agak pendiam, murung gitu ya kerjaannya, karena ya dia lagi mengalami sesuatu yang nggak mengenakan gitu dalam hidupnya. Biasanya kalau orang itu apalagi misalnya udah dewasa ya, udah dewasa tuh kalau kayak kehilangan mata pencarian atau apa itu fatal banget, dan biasanya itu malah lebih stres daripada percintaan gitu ya. Ya gitu sih darling. Kenapa dia nggak mendekat saat ini ya? Ternyata ada satu peristiwa seperti itu. Oke, untuk supaya mengerucut, kita tarik yuk untuk inisialnya ya. Yang menyayangi, yang menyukai Aries dalam diam. Yang menyukai Aries dalam diam, oke. Yang menyukai Aries dalam diam. Di sini ada G, Gogon. Kok Gogon? G, apa ya? Gunung. Ada V, Victory. Ada N, Negro. Ada E, Eko. Ada F, Fanta. Ada R, Romeo. Ada L, Lucinta. Ada W, Wewe Gombel. Berapa ini? Ada berapa zodiak? Ya, ada berapa zodiak? Ada 8. Oh iya, saya belum sebutkan zodiaknya ya. Untuk zodiak ini terbuka untuk semua kemungkinan ya sayangku ya. Semua bisa, semua zodiak bisa ya. Jadi ini kamu yang dealing dengan semua zodiak. Nggak ada yang mengerucut pada tertentu, tapi biasanya nanti ada yang dominannya, kita akan cari tahu ya. Oke, saya akan buka untuk ciri-ciri ya. Nah ini biasanya kalau untuk zodiak dominannya akan keluarnya nanti di ciri-ciri ya sayang ya. Ciri-ciri, apakah dia keriting, apakah dia jelek? Tapi kalau jelek biasanya nggak ada kok di sini. Nanti body shaming lagi ya. Oke, untuk ciri-ciri. Di sini ada Sio Kelinci. Teman-teman cari tahu sendiri ya untuk tahunnya ya, karena saya tidak mendalami astrologi Cina. Saya tidak mendalami persioan ya, beda jurusan kita ya. Saya lebih mendalami bisnis tarot. Sio Kelinci, oke di sini ada Sio Kelinci, and then ada apa lagi? Bisa Sio Macan. Kalau Sio Macan itu tahun 74, 86, 98. Iya benar ya. Oke. Jadi Sio Macan tuh 74, 86, 98 kurang lebih ya. Lalu ada siapa lagi di sini? Untuk ciri-cirinya ini biar supaya mengerucut ya. Oke, ini ada energi dominan Pisces ya, energi dominan sekalipun tidak menutup kemungkinan zodiak lain. Karena memang ini semua zodiak all in ya, maksudnya masuk semuanya untuk semua zodiak ya. Tapi di sini ada energi yang dominan, energi Pisces, oke? Pisces, Sio Kelinci atau Sio Macan. Apakah ada Sio lainnya? Rambut lurus ya sayang ya, rambut lurus ya. Ya kalau misalnya, ini rambut aslinya dia ya. Oke, let's find out. Ada ciri-ciri apa lagi yang bisa keluar, yang bisa kita gali kali ini? Oke, ada 3 Sio di sini. Ada Sio Kelinci, Sio Macan, dan Sio Anjing ya. Oke, untuk zodiak semuanya bisa masuk. Ini ciri-ciri fisik yang keluar cuma rambut lurus itu doang ya. So,
Iya kali udah mengerucut ya, udah ketemu kan tempatnya dia di mana, dalam circle seperti apa. Ciri-ciri sifat udah keluar, inisial udah keluar, lalu kemudian ciri-ciri fisik tahun juga udah keluar. Kita akan lihat ya, apa yang sebetulnya ada di dalam isi hatinya dia yang terdalam. Kenapa dia nggak mau deketin kamu ya? Apakah benar karena dia merasa minder atau insecure gitu dengan kondisinya dia sekarang sehingga dia tidak berani untuk mendekat kepada kamu ya? I can't take it anymore. Ini memang dia lagi stres berat sayang ya. Ini dia lagi tertekan banget, lagi stres berat. Sekalipun memang dia naksir, dia menyukai kamu dalam diamnya ya. Tapi ya, apa mau dikata, dia lagi stres berat. Ya, dia lagi kayak nggak punya kekuatan saat ini. Dia ngerasa kayak udah suntuk banget gitu dengan hidupnya. Ya, sehingga percintaan tidak lagi menjadi fokus atau perhatian dia saat ini ya. I can't take it anymore. Bener-bener yang dia udah kayak, aduh gue nggak udah kuat lagi gitu ya. Seperti itu. Let's see. Kita akan buka lagi yang lainnya. What's happening? Ya. Orangnya ini menyembunyikan apa yang terjadi dalam hidupnya ya. Kalau misalnya kamu udah ketemu ciri-cirinya, sayang tidak ada salahnya untuk kamu datang kepada dia dan kamu bertanya, kamu kenapa sih? Nggak ada salahnya untuk kamu memulai, kamu datang kepada dia dulu dan bertanya, ada apa gitu ya. Halo cinta, ada apa? Kamu lagi kena apa? Kamu lagi kenapa gitu ya. Kalau kamu sudah tahu orangnya, langsung aja datangi dan kamu tanya, kenapa? Kamu kenapa? Lagi apa? Lebih tepatnya sih kenapa ya. Kalau nanti nanyanya lagi apa malah bete dia. Oke, I see. Beneran sayang ya, kamu yang mesti mendekat. Kalau misalnya udah ketemu nih ciri-ciri, tadinya ya sifat, semuanya udah ketemu, and then kamu memang udah yakin itu orangnya, datengin aja ya. Dan dia akan merasa sangat berterima kasih sama kamu. Dia akan tersentuh dengan perhatian kamu, dia akan tersentuh dengan kebaikan kamu ya. Itu yang akan menyentuh dia, pintunya di situ sayangku ya. So, lakukan ini gitu. Buat kamu yang memang udah tahu kira-kira personnya siapa ya. Oke, itu adalah kartu terakhir ya Aries ya. Kalau misalnya kamu udah nemu orangnya, ya langsung saja karena siapa tahu ini memang benar jodoh kamu, who knows. Tapi kalau misalnya nungguin dia datang, aku rasa dia nggak akan datang ya, karena dia memang lagi kacrut. Entah, mungkin kalau setelah dia membaik, mungkin dia baru akan datang kepada kamu, tapi kapan gitu ya. So, kalau kamu yang menonton video ini dan kamu udah tahu orangnya, langsung aja datangin dia orangnya ya. Tanya, apa yang terjadi gitu ya. Well, oke, Aries, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya reading ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Kalau misalnya nggak resonate juga nggak apa-apa. Terus ada yang nanya kan, Kak, kayaknya nggak ada tuh. Ya berarti kamu kurang beruntung ya. Coba lagi. Cemungut, cemungut, cemungut. Oke. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku ya. Dan setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif, artinya kita bisa ngobrol dan selalu saya sertakan amalan, terus kemudian teknik terapi ya yang sesuai dengan kebutuhan klien ya sayangku. Tapi kalau misalnya budget kamu terbatas, kamu bisa nyalain loncengnya ya, karena saya akan ada sesekali saya akan ada live reading dan itu kamu di situ boleh nanya apa aja. So nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Well, Aries, aku berdoa agar kamu dalam perjalananmu menemukan sebuah cinta yang indah dan kamu belajar untuk menjadi pusaran cinta itu sendiri. I love you, Aries. Bye-bye.